Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan kelas GM3A, B, dan kelas malam. Jadi, pada pertemuan minggu ke-10 ini, kita sudah masuk ke materi pengantar WebGIS bagian kedua, atau part 2, tentang web geospasial. Jadi, perkuliahan pada minggu ini mungkin eh, akan diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, dan harapannya rekan-rekan bisa memahami lebih mendalam tentang aspek fungsionalitas WebGIS yang akan kita kembangkan nantinya di proyek BPL nanti. Oke, sebelum kita membahas WebGIS atau GIS berbasis internet, kita harus kembali merefresh pemahaman kita kembali tentang GIS atau Geographic Information System. Jadi pada umumnya perkembangan teknologi saat ini membawa pola pikir kita bahwasanya peta bukanlah hasil akhir dari semuanya. Jadi dalam kaitannya pada penyimpanan data, maka peta yang seharusnya itu merupakan hasil akhir untuk beberapa bagian atau beberapa pihak sekarang sudah berkembang bahwasanya peta itu merupakan suatu data juga, dan datanya itu bisa disimpan, selain juga bisa dipresentasikan. Dan ketika kita membahas disimpan, maka ada istilah disimpan lokal dan juga disimpan di cloud. Kalau di lokal berarti kita membahas GIS sebagai Basic Geographic Information System yang disimpan di server lokal ataupun disimpan di dalam hard disk atau memori dari PC tersebut. Namun kalau kita membahas dengan GIS berbasis cloud, atau berarti kita berkembang lagi, yaitu GIS berbasis internet, di mana basis data dan petanya itu kita simpan dalam cloud atau basis data yang sudah kita publish menggunakan server web tertentu. Dan ini Anda sudah pernah melaksanakan di praktikum minggu ke-8 kemarin, bahwasanya Anda sudah membuat basis data, kemudian petanya yang Anda publish menggunakan ke server. Namun server Anda masih lokal ya, jadi peta Anda yang sudah bisa disinkronisasikan dengan basemap itu masih hanya bisa dilihat di lokal server Anda. GIS means Geographical Information System. It's called that because there is information behind the map. Jadi yang membedakan antara GIS dengan mungkin software yang pemetaan lain seperti AutoCAD, kemudian Surpak, Surfer, dan lain sebagainya, bahwa di sini adalah suatu sistem di mana terdapat informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi informasi di sini maksudnya adalah aspek tematiknya, aspek atributnya. Jadi tidak hanya spasial saja, poin, line, dan polyline ataupun poligon, namun juga di setiap fitur geometriknya itu terkandung informasi terkait atributnya. Misalnya titik itu ada point of interest-nya, kemudian line itu misalnya nama jalan, polyline itu misalnya nama provinsi, nama danau, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membedakan antara GIS dan CAD yang mungkin Anda pernah pelajari di semester 2 ya. Jadi masing-masing memiliki fungsionalitas yang berbeda ya, tergantung dari penggunaannya ya. Kalau misalnya CAD itu kan lebih ke gambar teknik, jadi untuk penggambaran teliti jelas kita akan lebih mudah menggunakan CAD untuk editing fitur, kemudian perubahan posisi, kemudian garis dan area itu kita akan lebih mudah menggunakan CAD. Sehingga kenapa ketika proyek PTSL itu masih menggunakan CAD, karena memang untuk kegunaan perubahan-perubahan line, polyline itu lebih mudah ke CAD-nya ya, karena dihitung dari bidang per bidang. Tapi kalau GIS itu kita kembangnya ke tata kota, kemudian rencana tata ruang dan wilayah, pasti kita menggunakan GIS, karena GIS ini umumnya digunakan untuk pemetaan tidak hanya skala besar ya, tapi umumnya di skala menengah dan skala kecil.
Ada 3 level pada aplikasi GIS, yaitu inventory, kemudian analisis. Inventory itu adalah penyimpanan juga, salah satu di dalamnya analisis data untuk menjawab suatu pertanyaan, misalnya penentuan lokasi TPA yang recommended berdasarkan SNI nomor sekian, sekian, sekian. Nah, kita kan bisa menjawab. Untuk menjawab hal itu bagaimana? Bahwa kita butuh parameter-parameter pendukung yang digunakan. Kemudian kita harus menentukan bobotnya, skornya, baru kita melakukan intersect, kemudian di tahap berikutnya penyisih kita melakukan tahap overlay dengan union, dan akhirnya di tahap penentuan atau penetapan. Ya, akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan, oh lokasinya itu di mana yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Untuk bisa modeling, bedanya analisis dan modeling adalah, pada modeling ini adalah kita bisa membuat prediksi. Misalnya ketika kita menggunakan analisis GIS, menggunakan descent polygon, kita bisa memodelkan, oh daerah-daerah mana saja yang intensitas hujannya 2000 mmHg misalnya. Dengan menggunakan descent polygon kita bisa memprediksi nih, area-area yang curah hujannya sekian. Ini sebenarnya kalau descent polygon ini bisa masuk ke analisis, bisa modeling. Kalau yang pure modeling contohnya metode Russell atau metode yang digunakan untuk prediksi erosi, itu bisa juga digunakan salah satu aplikasi GIS. Jadi bukan nilai yang sebenarnya, tapi ini adalah prediksi dan nilainya didasarkan pada kajian-kajian yang sudah ditentukan pada beberapa penelitian sebelumnya, dan ini juga terbukti memberikan nilai prediktif yang hampir menyerupai dengan nilai realisasinya. Nah, ada banyak sekali nilai metode Russell yang merupakan pengembangan dari Yasel ya, di mana Russell ini adalah Refit Ussel Universal Soil Loss, EE-nya saya agak lupa. Nah ini jadi ada banyak hal yang bisa kita aplikasikan menggunakan GIS. Mengapa GIS itu sangat kompatibel sehingga bisa dibuat menjadi JIT berbasis net atau WebGIS, karena aplikasi-aplikasi dari 3 ini bisa mengembangkan berbagai fungsionalitas ke depannya. Jadi ketika kita membuat GIS dan ketika nanti Anda membuat PPL, Anda kan ingin membuat suatu atlas digital ya, di mana pada suatu laman web GIS Anda bisa menampilkan lebih dari satu layer. Nah, salah satu fungsi dari GIS yang kompatibel itu adalah dia bisa menampilkan berbagai macam layer pada satu spasial tertentu, yang ketika kita ingin melakukan pengaturannya, kita tinggal men-change atau merubah, mau misalnya dari layer jalan, kemudian layer badan air, kemudian layer ke bidang tanah, ataupun ke layer yang lain sebagainya. Dan ketika kita melakukan pengaturan layer, kita bisa menampilkan semua layernya, bisa memilih 2 di antaranya, atau memilih 1 di antara layer yang ingin kita tampilkan. Dan harapannya untuk sampai dengan praktikum minggu kedua, atau minggu kedua setelah UTS, WebGIS Anda sudah bisa melakukan fungsionalitas ini. Kemudian, karena JIS itu hanya terbatas penyimpanan datanya di lokal saja, baik itu lokal PC atau lokal host server Anda, selanjutnya JIS itu berkembang menggunakan internet, di mana data-data yang ada pada lokal PC Anda itu kemudian dipublish. Supaya apa? Supaya JIS Anda itu bisa dilihat atau diakses oleh orang banyak. Kemarin pada UTS ada beberapa kelompok yang bisa membuat website, kemudian dipublish menggunakan free hosting ya. Tapi kalau kita menggunakan WebGIS ini, kita harus perhatikan hosting yang bisa kita gunakan itu apakah kompatibel terkait basis data yang kita gunakan. Jadi basis data PostgreSQL itu harusnya kompatibel dengan server dan hosting Anda. Jadi ketika Anda ingin mempublish data itu, Anda harus pastikan bahwa hosting Anda itu support terhadap PostgreSQL dan dengan ekstensi PostGIS, dan juga
server map yang terkandung di dalamnya. Jadi kenapa ada JIS berbasis internet? Di sini mengakomodasi user supaya bisa melakukan download data yang datanya itu besar. Karena apa? Karena ketika kita bermain menggunakan base map yang dia menggunakan sensor satelit atau misalnya citra PJ atau citra satelit resolusi tinggi ataupun misalnya citra lain, foto udara dan sebagainya, itu membutuhkan ukuran data yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan menggunakan JIS berbasis internet, kita tidak perlu mendownload base map-nya. Karena yang kita butuhkan kan visualisasi dari layer-layer yang ada di web JIS-nya ya. Jadi base map-nya itu dia sudah di dalam tanda kutip ditanggung oleh kalau kita membuat web JIS yang sudah ada bikin itu kan kita menggunakan live JavaScript ya untuk menampilkan base map-nya ya, sehingga kita tidak perlu mendownload. Jadi menggunakan PC dalam tanda kutip PC kentang pun Anda bisa mengakses web JIS Anda gitu. Nah, ini hal sederhananya misalnya Anda menggunakan handphone ya. Semua handphone yang sudah berbasis Android itu kan bisa mengakses Google Map ya. Padahal kalau kita lihat Google Map itu kan base map-nya seluruh dunia ya, tapi kita bisa mengakses menggunakan HP jenis apapun. Mau menggunakan misalnya Samsung S20 Ultra ataupun menggunakan Samsung A01 Core misalnya, masih sama fungsionalitasnya masih bisa digunakan untuk membaca peta meskipun kecepatan aksesnya berbeda ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya kita bisa mengakses peta dengan mudah tanpa harus bingung mendownload datanya. Jadi dengan adanya JIS berbasis internet itu kita tidak perlu pusing-pusing untuk memindahkan data dari suatu PC ke PC lain, karena ini tidak efektif untuk era saat ini ya. Jadi kita sudah mulai mindset kita terbuka, jadi semua data bisa dipindahkan dari satu data ke data yang lain. Kemudian model online di sini data comes from databases and map layers on the server. Jadi semua data itu sudah tersimpan di database dan layer map di server Anda. Jadi pengubahan datanya juga akan lebih mudah karena sudah terkoneksi di database. Nah, kenapa kemarin ketika kita publish petanya itu kita menggunakan database-nya dari database-nya, karena setiap perubahan peta itu bisa kita ubah dari database, yang itu nanti ketika kita publish sudah otomatis akan berubah juga. Jadi ketika input pun akan lebih simple. Kemudian results may be map based or download table and report. Jadi dengan online model sini juga bisa memfasilitasi user ketika kita ingin mendownload. Jadi download itu tidak hanya petanya saja, tapi juga tabel-tabel atribut yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti Anda juga membuat WebGIS yang nantinya itu datanya yang Anda upload pada WebGIS Anda itu bisa di-download dengan berbagai format data. Misalnya ya, saya ingin membuat ingin SHP, ya, Anda harus bisa memfasilitasi data yang bisa di-download dalam format SHP. Kalau misalnya pengguna data ingin membuka datanya itu di Google Earth misalnya, berarti Anda harus membuatnya dalam format KML. Nah, itu menggunakan Go Server itu bisa mudah ya, mau merubah data itu dalam SHP, KML, KMZ, dan lain sebagainya. Dan ketika kita membuat JIS berbasis internet dengan model online, kita juga bisa melanjutkan penggunaan datanya ke model-model yang berikutnya. Bisa dilakukan, diaplikasikan, dan diterapkan di analisis data misalnya berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari interface beberapa sistem pada WebGIS yang tersedia di internet. Ini contohnya adalah Watershed Delineation Map Interface. Nah, ini adalah contoh WebGIS yang memvisualisasikan terkait watershed ya, atau daerah aliran sungai ya. Untuk nanti fungsinya untuk apa? Untuk bisa menentukan daerah tangkapan air mana yang
bisa dianalisis dari peta yang ada pada daerah ini. Jadi misalnya kita ingin membuat kajian daerah tangkapan hujan atau daerah tangkapan hujan di Batam itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari watershed. Daerah aliran sungai terbentuk dari ini dimodelkan dari DEM ya, Digital Elevation Model. Jadi setiap pixel pada suatu citra itu kan dimodelkan dengan titik tinggi dengan brightness value ya. Kemudian brightness value itu diubah menjadi digital number, di mana digital number ini mewakili dari elevasi suatu titik atau pixel ya. Dari setiap titik itu kemudian kita bisa memodelkan aliran airnya. Dari aliran air ini kemudian kita bisa melihat dan menganalisis daerah tangkapan hujannya. Nah, ini waduk-waduk yang di Batam ini juga tidak lepas dari analisis ini ya. Jadi watershed-nya di mana kemudian makanya bisa kita tentukan daerah Segong itu daerahnya di sana karena coverage area untuk menampung hujannya relatif besar sehingga untuk membuat konstruksinya bisa dimodelkan dari hal ini. Jadi bukan hanya pekerjaan terestri saja yang digunakan atau diterapkan untuk membuat bendungan, tapi untuk rencana awalnya juga ada peran dari SIG atau GIS dalam menentukan daerah tangkapan air, kemudian baru dikonstruksikan menjadi suatu bendungan. Nah ini contoh sistem output, ini LDHIA output ya, jadi ini mungkin untuk analisis daerah tangkapan hujan ya. Jadi ini beberapa contoh yang saya ambil dari beberapa materi saya yang pernah saya dapatkan ketika saya studi di UGM ya. Jadi ini materi bukan pure saya yang buat, dari materi yang pernah saya dapatkan ketika saya studi, dan ini beberapa contoh yang mungkin bisa diambil inti dari bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi web berbasis GIS berbasis internet atau web GIS. Kemudian ketika kita menggunakan ArcGIS itu juga support untuk bisa kita kembangkan menjadi web GIS. Kemarin kita sudah membahas dan Anda sudah saya berikan materi untuk Anda pelajari sendiri bagaimana kita membuat GIS berbasis internet atau web GIS dengan menggunakan ArcGIS ya. Jadi ada plugin tertentu yang berbeda dengan ketika kita menggunakan Quantum GIS. Tapi kecenderungan kita kan kita menggunakan Quantum GIS karena dia open source ya. Jadi kita kembali lagi ke konsep GIS. Jadi GIS itu tidak hanya menampilkan fitur-fitur spasial saja, tapi juga fitur-fitur spasial yang di dalamnya ada atribut. Ketika kita klik atribut, fitur spasial yang ada pada peta Anda, ketika diklik, kemudian kita lihat tabelnya, maka atribut yang terkandung pada objek yang kita pilih akan memuat informasi yang ditampilkan pada fitur spasial tersebut. GIS originally was software installed on a computer and using local files as layer with attached table of information. Jadi sekali lagi GIS itu hanya suatu software yang terinstall pada PC, yang kita itu hanya bisa menggunakan oleh user PC itu sendiri. Jadi data yang tersimpan di PC Anda itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Now, the software connects map layer with data from internet. Jadi sekarang data-data yang ada pada PC Anda, kemudian kita publish di internet, itu selanjutnya data itu bisa diakses oleh orang banyak. Jadi ini lebih nilai gunanya itu lebih kerasa daripada data Anda tersimpan di data sendiri. Misalnya Anda memiliki mobilitas yang tinggi ya, di mana Anda tidak akan selalu menggunakan PC atau mungkin laptop Anda selama berada di luar. Namun ketika kita menggunakan data menggunakan GIS berbasis internet, maka ketika Anda berubah posisi atau bepergian di luar kota, luar negeri, Anda bisa membuka data lagi yang sudah Anda simpan di cloud, atau mungkin kalau bisa sudah disimpan secara terbuka, Anda
bisa buka di menggunakan internet. Nah, ini perkembangan teknologi memerlukan keterbukaan data yang seperti ini. Nah, ketika kita ingin menampilkan JIS berbasis internet, data spasial kita yang merupakan fitur yang umumnya Anda kenal dengan data SHP ya SHP yang ada fitur titik, line, dan poligon. Ketika kita tampilkan dalam membuat dengan WebGIS, kita bisa secara otomatis, kalau misalkan kita sudah mengembed dengan base map yang ada di livret JavaScript, misalnya, kita bisa menampilkan citra satelit yang memiliki resolusi yang tinggi, jadi bisa di-overlay antara data spasial Anda yang format SHP dengan base map-nya tanpa Anda perlu mengunduh data citra satelit lokasi Anda. Jadi Anda nggak perlu masuk ke USGS, kemudian download Landsat, kemudian Anda overlay, tidak. Jadi base map-nya itu bisa langsung kita munculkan di WebGIS kita. Dengan catatan bahwa kita sudah mengambil script dari livret JavaScript untuk menampilkan base map di WebGIS kita. Jadi kalau kita membahas tentang JIS berbasis internet atau internet based GIS, maka data dan tools-nya ada pada internet. Jadi ini untuk catatan yang pertama ini tergantung WebGIS Anda itu akan Anda kelola, itu hanya bisa dikustomisasi oleh Anda sebagai penyedia atau bisa dikelola oleh semuanya, oleh user. Kalau Anda saja berarti ya Anda hanya sebatas WMS, WCS. Tapi kalau untuk dikelola oleh user, nanti dikembangkan lagi menjadi WFS, WFST, dan lain sebagainya. Nah, ini apa sih WMS, WCS, WFS? Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah use GIS and database for easy input. Jadi dengan menggunakan internet based GIS kita bisa menggunakan JIS dan database-nya dengan penginputan yang lebih mudah. Kemudian sekarang situs-situs seperti Google itu menawarkan tools-tools GIS yang disediakan secara online. Misalnya Anda ingin menentukan jarak terpendek antara dua buah titik, nah, itu kan kita bisa menggunakan Google Map dengan sangat mudah ya. Kemudian ketika kita menampilkan base map dengan beragam fiturnya, misalnya menampilkan base map dari citra satelit, kita tinggal mengatur layernya ya. Oh, menggunakan data lalu lintas ya, kita tampilkan itu. Untuk pencarian lokasi misalnya rumah makan Cak Ento, kita klik saja Cak Ento, kemudian kita akan muncul di situ. Bro, kita meeting point nih bro, di mana? Di Nagoya City Walk misalnya. Oke, Nagoya City Walk di mana? Searching aja di Google Map, kita langsung ketemu. Jadi fungsionalitas GIS ini dapat benar-benar dikembangkan di secara maksimal ketika data itu disimpan di internet base. Nah, ini sekarang smartphone ini kan sudah berkembang ya. Android itu pasti menggunakan Google ya, kecuali Huawei ya. Jadi Huawei itu seri yang sudah saat-saat ini sudah mulai meninggalkan Google ya, karena dia produk Cina pure ya. iPhone pun masih menggunakan Google Map juga untuk mempermudah kita untuk memvisualisasikan data yang bereferensi spasial. Nah, ini ada beberapa contoh peta berbasis internet. Ini contohnya ada JIS Atlas for Indians. Nah, ini contoh. Nah, nanti kan Anda akan membuat atlas digital ya. Ini contohnya seperti ini juga. Jadi minimal ada menu-menu. Nah, ini drop down menu, kemudian layernya karena atlas digital ya, berarti Anda harus memiliki beberapa fungsi menampilkan berbagai macam layer ya, misalnya layer sosial, budaya, layer fisik, kemudian layer yang lain itu bisa Anda tampilkan. Ada pilihan menu yang memberikan kemudahan kepada user untuk memilih layer yang ingin ditampilkan. Oh, ingin layer peta
budaya di Bintan misalnya, kita klik saja di sini. Oh, ingin menampilkan fisik Bintan misalnya. Kemudian pasti petanya akan berbeda. Kemudian ada layer menu itu maksudnya adalah legendanya. Jadi jangan menampilkan peta berbasis internet itu peta buta ya, jadi ada legendanya. Oh, yang berwarna hitam itu apa? Oh, yang berwarna kuning itu apa? Misalnya peta wisata, oh yang simbolnya apa namanya bulan Sabit itu apa? Oh, Masjid Agung misalnya. Oh, yang simbolnya pohon kelapa itu apa? Oh, artinya pantai. Itu harus Anda tampilkan di sini. Nah, ini aspek penting, aspek dasar pada kartografi peta ya, sudah Anda pelajari. Yang ini jangan sampai Anda lepas sampai nanti Anda selesai dan nanti bekerja di dunia profesional. Nah, jadi klik the identify button, then the map for data about the active layer. A floating pop-up appears with the data. Jadi misalnya ini ada Anda membuat suatu menu identify yang ketika kita klik suatu data spasial pada WebGIS Anda akan muncul informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, minimal ketika diklik akan muncul, oh ini nama apa sih? Tidak harus ada atribut yang terkandung di dalamnya. Nah, the Google Maps interface is becoming a standard. Nah, ini juga menjadikan standar interface dari GIS berbasis internet. Jadi untuk amannya sih ketika Anda membuat data spasial itu Anda menggunakan koordinat geografis ya. Karena ketika kita mengembed dengan base map Google Map itu akan memiliki sistem referensi yang sama. Tapi ketika Anda menggunakan UTM dan Anda sudah atur di web map servernya itu memang seharusnya itu akan terembed sesuai dengan posisi yang sama, tapi kadangkala ketika Anda tidak tepat dalam menentukan sistem referensinya, zonanya, kemudian datumnya sesuai dengan data yang Anda gunakan, itu seringkali akan terjadi gap antara base map dengan layer yang Anda sajikan. The newest tool on Google Map is the My Maps tab. It allows you to create geographic data and share it. Jadi ada salah satu tools baru pada Google Map, yaitu My Map yang memberikan kemudahan bagi Anda untuk membuat suatu GIS berbasis internet sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya di sini kita membuat HTTP web CN Purdue Edu, Taylor AB bla bla bla. Nah, kita akses datanya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah data bukan saya yang buat, jadi data ini dibuat oleh orang lain. Jadi base map-nya sudah ada, jadi di sini ada berbagai fungsionalitas yang bisa kita lihat. Misalnya ini belum rapi ya, jadi ini ada layer yang belum ada judul. Kemudian ketika kita klik komposit misalnya, kita akan menampilkan seperti ini. Ada titik-titik. Kemudian misalnya kita ingin melihat di mana sih danaunya, ketika kita klik, nah kita akan bukan link. Nah, maaf, Isabel Lake. Nah, kita akan memunculkan danaunya. Oh, danaunya di sini. Tapi ini masalahnya dia masih poin ya. Harusnya kalau misalnya kita ingin menunjukkan danau, dia harusnya adalah area. Kemudian ini misalnya long track-nya kita lihat. Kemudian pedalnya di lake tersebut. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini layer-layer yang Anda buat dalam GIS itu adalah data spasial ini yang lebih spesifik dan mengkhususkan pada tema-tema tertentu. Kemudian untuk base map-nya itu sudah disediakan oleh Google. Atau mungkin kalau base map yang lain seperti Bing Map itu juga sudah ada. Ataupun open layer ya. Kalau kita kan pakai open layer, jadi open layer. Umumnya sama referensi kebumian yang digunakan antara Google, Bing Map, dan open layer. Nah, jadi umumnya nanti seperti ini. Kemudian pada script JavaScript itu pasti sudah disediakan tombol search yang misalnya kita cari Batam misalnya. Kita tidak perlu membuat suatu database tentang alamat global, tapi dia sudah tersedia di script ya.
Jadi ketika kita search Batam, dia akan muncul seperti ini. Jadi query yang dimunculkan itu tidak harus tersedia di database kita, tapi dia sudah ada di Live JavaScript yang sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu mencari-cari sebagainya. Nah, kemarin Anda kan coba Bali. Kenapa ketika kita klik Bali, itu tiba-tiba langsung di lokasi Balinya ya? Itu karena kita menginputkan koordinat Balinya. Kalau misalnya di Batam, berarti ketika Anda melakukan scripting menggunakan JavaScript, itu koordinatnya yang dari Bali, itu Anda pindah menggunakan koordinat geografisnya Batam. Nggak bisa ketika kita ingin menampilkan Batam, tapi koordinat antar muka pertamanya itu menggunakan koordinat Bali. Anda sudah buat layer di Batam, tapi ketika koordinat yang Anda tuju pertama kali di Bali, ya maka layernya itu akan muncul. Jadi Anda harus perhatikan koordinat yang ada di peta web GIS Anda. Nah, ini contoh-contoh yang lain yang tadi sudah saya demokan. For many GIS sites, the next step is to let Google manage the basic framework layers and let specialist group manage value added layer. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, ini jika user itu diberikan kewenangan untuk melakukan pengubahan data, maka di sini akan disediakan menu-menu baru, misalnya select a crop type, misalnya untuk menentukan area yang ingin kita crop, kemudian menentukan boundary dan lain sebagainya, ataupun kita melakukan cropping itu menggunakan freehand ya. Nah, itu bisa juga digunakan di sini. Contohnya ketika Anda ingin mengambil data yang sudah ada di USGS misalnya, itu kan juga kita bisa menentukan dengan berbagai cara cropping ya. USGS itu juga bisa dikategorikan dalam web GIS juga ya, atau GIS berbasis internet ya. Jadi layernya itu merupakan bukan layer ya, tapi data spasial hasil pengiraan jauh itu disimpan pada servernya USGS. Jadi ketika user ingin mengakses layer map layernya atau citranya, itu kita bisa mengambil menggunakan teknik cropping tertentu yang disediakan oleh USGS. Ya, Anda bisa membuat atau mendapatkan citra lahan satu, caranya bagaimana? Ya karena datanya sudah ada, kemudian kita bisa mengambil dari USGS. Oke, jadi itu sekilas tentang GIS berbasis internet ya. Jadi pengembangan GIS berbasis internet itu sudah sangat cepat ya, di mana Anda saat ini sudah menjadi hal yang wajar ketika menggunakan Google Map dalam kegiatan sehari-hari ya. Apalagi sekarang beberapa aplikasi seperti Grab, Gojek itu benar-benar tidak akan terlepas dari Google Map. Oke, ini adalah tugas blended learning minggu depan. Jadi tugasnya adalah membuat makalah tentang SIG berbasis internet yang meliputi pengertian SIG berbasis internet. Ini akan dibahas juga minggu depan ya. Nah, ini untuk minggu ini ada brainstorming untuk membuat tugas ini, pengertian SIG berbasis internet itu apa, kemudian desain sistem dan arsitekturnya, ini akan kita bahas minggu depan, tapi Anda buat dulu. Kemudian kita akan diskusikan minggu depan. Minggu depan kita usahakan akan kita laksanakan secara sinkron, supaya ada tanya jawab, evaluasi terkait PPM, dan kita akan membahas sistem dan arsitekturnya. Kemudian contoh SIG berbasis internet, jelaskan fungsi-fungsi aplikasi yang ada di sana. Anda melakukan kajian juga contoh WebGIS atau SIG berbasis internet yang tersedia di browser ya, banyak sekali, sangat banyak. Jadi setiap mahasiswa harus berbeda, ini adalah tugas individu ya. Jadi setiap mahasiswa harus berbeda. Jadi setiap kelas tuh harus konfirmasi di grup kelasnya masing-masing. Misalnya kelas A, Joshua, menggunakan WebGIS ini. Kemudian siapa lagi ya kelas A itu ya? Saya agak lupa juga namanya. Dio misalnya mau pakai yang apa, karena Dio nggak pernah masuk ya. Jadi mungkin yang lain ya. Nah, itu harus Anda
pilih, Anda tentukan sesuai kelasnya. Dan harus berbeda ya, kalau sama tidak akan saya nilai. Dikumpulkan minggu depan software-nya pada learning yang disediakan. Contoh WebGIS-nya banyak ya. Contohnya yang produk kita ya. Wisata Stoko ya kayaknya ya. Nah, wisata. Nah, ini contoh WebGIS yang kita buat dari pengabdian kami. Salah satunya itu Anindya dan Fadila. Itu membantu saya di pengabdian ini. Jadi mungkin Anda bisa melakukan analisis terkait website ini ya, misalnya. Yang dianalisis apa? Oh, dia terdiri dari 4 menu. Ada home, peta, tempat wisata tentang kami. Home itu menampilkan apa? Oh, home itu hanya menampilkan terkait umumnya. Kemudian setiap informasi di sini harus Anda jelaskan. Oh, ada galeri foto yang menginformasikan objek wisata. Kemudian ada lokasi yang dia di-embed dari Google Map ya. Jadi kita bisa menampilkan garis besarnya. Oh, stoknya di sini, tampilan gunakan citra PJ-nya, tinggal kita klik saja. Kemudian di petanya apa munculnya? Di petanya kita lihat, oh ada peta wisata. Ketika kita klik objek wisatanya di sini, akan muncul informasi terkait dalamnya, ada foto, ada deskripsi singkatnya, dan sebagainya. Nah, ini foto-foto ini kemarin hasil survei lapangan ya, kemarin Cecep dan Karisma yang melakukan survei, dan beberapa juga saya ambil dari Google. Oh, kemudian di web map ini kita bisa mengatur layernya, misalnya ini layer general ya. Kalau misalnya menggunakan word imagery bagaimana? Oh, bedanya dia akan menampilkan base map berbasis citra ya. Kelemahannya apa kalau menggunakan open layer? Dia ketika zoom maksimal dia akan terbatas. Jadi ada level zoom tertentu yang terfasilitasi. Kenapa demikian? Nah, jelas terkait dengan memori ya, atau data yang ada di servernya ya. Jadi akan lebih efisien. Tergantung kebutuhannya. Kalau untuk teliti ya Anda harus memfasilitasi bahwa level zoom-nya bisa maksimal. Kemudian ada menu yang ketiga adalah tempat wisata. Tempat wisata itu adalah informasi-informasi yang lebih spesifik terkait objek wisata yang tercantum pada WebGIS. Ya. Kemudian tentang kami, nah ini harapannya Anda membuat basis data lagi ya, yang ketika user ingin melakukan saran dan masukan, nah ini akan ter-email otomatis, terkirim otomatis di basis data Anda, ataupun mungkin bisa di-embed ke email Anda, atau sederhananya sekarang bisa ke kontak WA adminnya. Jadi Anda buat hubungi kami nantinya di PPL ya. Ya nanti ketika diklik itu bisa otomatis masuk ke website atau WhatsApp Anda. Ini hasil pengabdian masyarakat. Kemudian pantau COVID-19. Ini juga salah satu produknya Polybatam ya. Cuma kadang dia tidak bisa diakses oleh di luar jaringan Polybatam nih masalahnya. Tapi kita cek dulu apakah bisa nggak. Nah, ya agak sedikit terkendala. Oke, tapi kalau menggunakan server jaringan di dalam Polybatam, website pantau COVID ini bisa diakses dengan normal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi web geospasial bagian yang kedua. Jadi segala pertanyaan yang timbul dari pembahasan materi ini silahkan Anda tanyakan via WhatsApp group atau lewat komen yang di bawah video ini. Silahkan Anda tanyakan langsung. Tapi umumnya itu mahasiswa pada nggak tanya nih kalau materi teori yang saya berikan. Umumnya kalau praktek baru tanya ya, karena praktek ada tujuannya terhadap tugas Anda. Tapi kalau teori kadang
ingin bertanya itu segan pula gitu ya. Jadi nggak usah segan-segan Anda tanyakan selama jam teorinya dari jam 5 sampai jam 17 sampai jam 7 malam silakan Anda tanyakan, Pak ini web geospasial itu kenapa bisa seperti ini? Ya silakan Anda tanyakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah dalam tutur kata atau dalam pengucapan, ataupun hal-hal yang lain selain hal tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri saja sampai pertemuan minggu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, satu koordinat.